Saudara, mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital telah terbongkar. Para tersangka menyalahgunakan wewenangnya untuk membuka dan menutup situs judi online yang menyetor sejumlah uang. Polisi terus memburu anggota mafia judi online yang melibatkan belasan mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Terakhir, ditetapkan 2 tersangka baru yang juga masuk dalam daftar pencarian orang. Salah satunya berperan menyusupkan tersangka AK ke dalam tenaga pendukung teknis, sistem pemblokiran konten negatif, dan judi online di Komdigi. Polisi mengungkap AK adalah pegawai Komdigi yang sebelumnya tidak lolos seleksi calon tenaga pendukung teknis, sistem pemblokiran konten negatif, dan judi online pada akhir tahun 2023. Terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Polda Metro Jaya telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Dari para tersangka, polisi telah menyita uang lebih dari 73 miliar rupiah. Penyidik telah menyita berbagai jenis barang bukti, antara lain kemudian 215,5 gram logam mulia. Kemudian ada uang tunai sejumlah 73 miliar 723 juta 488.957 rupiah. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Pemerintah berkomitmen memberantas praktik judi online. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenko Polhukam dan Hukum, Polri, serta Kejaksaan Agung bekerja sama memberantas judi online. Hanya tidak boleh ada yang kong kali kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai, bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Kejaksaan Agung, Kemkomdigi, Kemenko Polhukam, dan kemarin di bawah Menko Polhukam juga kita sudah melakukan rapat, bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada des khusus terkait judi online. Sementara mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi, mengaku kenal dengan mantan pegawainya yang kini jadi tersangka. Budi Ari juga menyatakan siap jika polisi ingin meminta keterangan darinya. Ya, solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak Pak. Kita siap dipanggil gitu Pak. Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Komdigi yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta agar kasus judi online diungkap hingga tuntas serta menindak siapapun, tak terkecuali jika ada pejabat pemerintahan yang terlibat. Penegakan hukum terhadap siapapun, apakah itu internal ataukah itu eksternal, sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun bersama-sama dengan teman-teman dari PPATK, dengan OJK, sehingga seluruh aliran dana, seluruh alat bayar digunakan, dan jaringan yang ada bisa kita urai satu persatu. Indonesia mengalami darurat judi online. Di awal tahun 2024, telah terjadi peningkatan cukup besar pasien yang menjalani rawat inap di RSCM Jakarta akibat kecanduan judi online.
terjadi peningkatan yang sangat bermakna, terutama di awal 2024 ini. Karena semakin banyak mungkin satu jumlahnya dan juga awareness mereka untuk berobat. Jumlahnya itu kalau yang dirawat inap pada mendekati angka 100 ya. Dan dirawat jalan itu 2 kali lipat dari angka yang dirawat inap. Sehingga kalau kita lihat ini kan skup kecil saja ya di Jakarta di RSCM, tapi pasiennya juga ada dari berbagai daerah juga. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari skup kecil kemudian kita nasionalisasikan di skup besar Indonesia, tentu angkanya itu akan kita temukan berlipat-lipat jauh lebih besar. Indikator lainnya, jumlah dan nilai transaksi judi online yang terus meningkat dari tahun ke tahun. PPATK menyebut nilai transaksi judi online di tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Sedangkan jumlah transaksinya di tahun 2024 hingga bulan Juni mencapai 117 juta transaksi. Salah satu penyebab maraknya judi online karena banyak dipromosikan di media sosial. Di beberapa daerah polisi telah menangkap warga dan selebgram yang diduga mempromosikan judi online. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan pengusutan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi? Sudah terhubung dengan kami jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, selamat siang. Bagaimana perkembangan pencarian 2 DPO hingga sejauh ini? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Kalau berkata soal 2 orang yang baru saja ditetapkan sebagai buron oleh pihak Polda Metro Jaya dalam kasus judi online yang melibatkan beberapa pegawai Komdigi ini, tentunya ini masih ditegaskan oleh pihak kepolisian. Mereka berdua ini masih dalam proses pencarian dan ini merupakan tersangka baru yang artinya ini total jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus judi online pada kali ini adalah 17 orang. Yang mana diantaranya 11 pegawai Komdigi, 4 orang warga sipil, dan juga 2 orang yang saat ini statusnya masih buron. Namun sekarang selain menetapkan tersangka, pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya juga telah menyita sejumlah uang, yakni jumlahnya sekitar 73 miliar rupiah, yang mana 35 miliar rupiah diantara ini merupakan dalam bentuk dolar Singapura, lalu 3 miliar rupiah ini dalam bentuk dolar Amerika. Dan selain menyita sejumlah uang, Jian dan juga saudara, polisi juga menyita sejumlah barang seperti belasan mobil, jam tangan mewah, lalu ada sejumlah unit gadget seperti ponsel dan juga laptop, lalu ada ratusan gram logam mulia, dan juga ada 2 pucuk senjata api yang disita oleh pihak kepolisian dari tangan para tersangka. Dan selain itu polisi juga telah mengajukan pembekuan terhadap 47 rekening dari para tersangka yang terlibat judi online pada kali ini. Dan tentunya masih ditegaskan oleh pihak kepolisian saudara bahwa 2 orang DPO ini masih dikejar oleh pihak kepolisian. Namun dari pihak Polda Metro Jaya sendiri belum merinci siapa dan apa tugas mereka dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi pada kali ini. Jihan. Baik, 2 orang DPO masih dalam pencarian polisi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dari Polda Metro Jaya.